Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-hadis atau kama qala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, berkah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menjumpai bulan Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala serta berada dalam ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di hari yaumul akhir kita diakui sebagai umatnya serta mendapat syafaatnya yang berupa syafaatul ummah. Amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia. Beberapa hal yang menjadi penyebab kemuliaan bulan Ramadan diantaranya adalah bulan Ramadan merupakan bulannya Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran yang mulia diturunkan pertama kali pada bulan Ramadan. Kemudian yang selanjutnya pada bulan Ramadan terdapat sebuah malam yang mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Iya, malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Untuk itu ketika kita menjumpai bulan yang mulia ini, marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kita menjadi orang yang beruntung. Oleh sebab itu pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa saja yang harus kita lakukan ketika kita menjumpai bulan Ramadan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama adalah ibadah yang hanya kita temukan pada bulan Ramadan, yakni ibadah puasa Ramadan. Puasa merupakan ibadah yang istimewa karena puasa merupakan ibadah yang dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi dijelaskan bahwa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, as-shaumu li wa ana ajri bihi. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kemudian ibadah kedua yang harus kita lakukan ketika kita menjumpai bulan Ramadan adalah mendirikan sholat malam, atau dalam hal ini tahajud dan tarawih. Tarawih merupakan salah satu ibadah yang istimewa dan sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qoma ramadhana, redaksi qoma ramadhana menurut para ulama adalah sholat tarawih, imanan dengan iman, wahtisaban dan dengan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian ibadah selanjutnya yang harus kita lakukan ketika kita menjumpai bulan Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini banyak sekali fadilahnya, dan bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran, sehingga ketika kita memperbanyak membaca Al-Quran ketika bulan Ramadan adalah salah satu tanda bahwa kita memuliakan Al-Quran. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf pun Al-Quran, maka Allah akan membalasnya satu kebaikan, dan kebaikan tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah sebanyak 10 kebaikan. Nah, selanjutnya adalah memperbanyak zikir dan membaca sholawat. Memperbanyak zikir dan membaca sholawat banyak sekali faedahnya. Dengan berzikir, hati kita akan tenang dan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Zikir merupakan salah satu olah batin, sehingga dalam kondisi zaman sekarang di mana banyak sekali problematika yang kita hadapi, dengan berzikir dan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan tenang. Dan juga membaca sholawat juga memiliki fadilah yang luar biasa. Dalam sebuah hadis diterangkan
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 'alayya wahidatan sallallahu alaihi asran." Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku Nabi Muhammad, maka Allah akan memberikan 10 rahmatnya. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi, yang terpenting daripada mencari pahala, berorientasi pada surga dan lain sebagainya, yang terpenting adalah kita di dunia ini ketika beribadah adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala serta mencari keberkahan. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang yang beruntung dan mendapat kebahagiaan fid din wad dunya hatta akhirah. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wallahu yakti bi bati wa fi rahdi wa lahu fi darajatil akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.